Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan cerita Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya supaya bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurig yang lebih seram lagi. Terima kasih. Kali ini Radio Jurig mempunyai cerita yang berjudul Para Penunggu Sekolahan. Sebelum ke ceritanya, alangkah lebih baiknya teman Radio Jurig mendengarkannya sambil ngopi. Kita langsung aja ke ceritanya yang memiliki judul Para Penunggu Sekolahan. Selamat mendengarkan. Saat itu Mas Rebo menenggandahkan kepalanya ke atas batang pohon jambu air. Terlihat wujud sosok seseorang perempuan sedang berdiri. Sosok itu menggunakan pakaian seperti gaun putih. Kakinya tidak nampak, rambutnya yang panjang sebahu terlihat berantakan. Ini adalah beberapa cerita mistis yang pernah terjadi di sebuah sekolah dasar. Singkat cerita, beberapa saat setelah lonceng bubar sekolah berbunyi, siang hari itu di SD negeri yang tidak kami sebutkan, terlihat para siswa dan siswi banyak bergerombol di halaman. Bukan sedang melaksanakan upacara, bukan pula sedang berlangsung perlombaan, melainkan mereka menyaksikan para tukang yang akan menebang pohon mahoni yang sudah ada semenjak SD negeri tersebut pertama kali didirikan. Pohon itu berukuran cukup besar. Adapun alasan menebang pohon itu adalah pihak sekolah akan memasang lantai ubin pada seluruh halaman sekolah, dikarenakan selama ini permukaan halamannya adalah tanah yang becek sehabis hujan. Begitu juga berdebu apabila musim kemarau. Para tukang menghalau anak-anak agar tidak berkerumun terlalu dekat dengan perkiraan arah tumbangnya pohon apabila ditebang. Beberapa guru juga turut menghimbau para siswa agar berdiri menjauh dari para tukang yang sedang menebang pohon. Dasar anak-anak SD, hal seperti itu saja menjadi tontonan. Agung, Surya, Adi, Danang, Ari, dan Daru, mereka semua para siswa kelas 5 ada di antara anak-anak lainnya. Mereka mundur menjauh beberapa langkah atas perintah Pak Guru. Tukang yang bertugas menggergaji memberi kode kepada 3 orang tukang lainnya bahwa batang pohon sudah hampir sepenuhnya pisah. Hanya disisakan sebagian kecil sehingga tinggal ditarik menggunakan tambang agar pohon itu tumbang. Kemudian keempat tukang menarik pohon. "Awas semuanya mundur," seru salah seorang tukang.
Krek, krek, krek. Suara batang pohon yang hendak lepas dari batang utamanya. Para tukang menarik agar pohon tumbang ke arah kanan agar tidak menghujam pagar sekolah dan agar jauh dari kerumunan orang-orang atau anak-anak sekolah yang ada di situ. Tidak dinyana, Danang berjalan perlahan menuju menghampiri pohon yang bergerak tumbang. "Danang, awas!" Semua yang di situ meneriaki Danang. Danang seolah-olah tuli. Selanjutnya, dia hanya diam tertegun menatap ke arah pohon. Adi berlari dengan gesit ke arah Danang. Ia lalu menarik dari belakang melalui celah kedua ketiak Danang. Semua menyaksikan detik-detik menegangkan itu dengan terkesima. Pohon itu tidak tumbang ke arah yang dikehendaki para tukang, melainkan ke kedua bocah SD itu. Saat pohon menghujam tanah, semua berteriak histeris. Di luar dugaan, Adi dan Danang tidak tertimpa pohon. Namun Danang meringis menahan sakit. Ternyata pergelangan kakinya terhantam salah satu cabang dahan pohon besar itu. Darah mengucur dengan deras. Pergelangan kaki Danang nyaris putus. Pak guru olahraga berlari ke arah Adi dan Danang. Lalu dengan dibantu kedua tukang menggotong Danang ke ruang UKS. Lalu teman-teman Adi berhamburan menghampirinya. "Kalau enggak lo tarik si Danang, kayaknya mati ketiban pohon." Demikian komentar yang diutarakan. Ada juga komentar lainnya. "Lo lihat enggak tadi? Pohonnya kayak yang belok jatuhnya, bukan ke arah tambang yang ditarik tukang-tukang, malah ke Danang." Yang lain mengiyakan, "Syukurlah setelah menjalani pengobatan dan perawatan yang memakan waktu lama, pergelangan kaki Danang dapat diselamatkan meskipun Danang tidak lagi dapat berjalan dengan normal." Saat pertama kali datang ke sekolah, ia berjalan dibantu dengan tongkat penyangga. Hingga akhirnya ia dapat berjalan tanpa tongkat, namun tetap saja jalannya pincang. Kabar kisah Danang kemudian merabak. Mengapa ketika pohon akan tumbang, ia malah berjalan menghampiri pohon tersebut? Danang menceritakan apa yang dialaminya. Ketika itu Ketika itu suasana sekitar menjadi remang seperti waktunya maghrib. Suara yang begitu riuh menjadi hening. Lalu Danang melihat ada dua sosok, yakni kakek-kakek dan nenek-nenek memanggil-manggilnya, "Sini nak, sini nak, sini nak." Danang menghampiri panggilan mereka. Maka terjadilah kejadian naas itu. Mas Rebo, penjaga juga pesuruh sekolah, akhirnya bersuara. Ia membenarkan kabar sosok yang dilihat Danang. Katanya hampir setiap lewat tengah malam, ia kerap mendengar seperti ada yang sedang menyapu lantai. Awalnya dia abaikan karena dia pikir hanya perasaannya saja, karena setengah sadar dalam keadaan terbangun di tengah tidurnya.
Lama-kelamaan dia penasaran untuk memastikan apakah pendengarannya salah atau tidak. Lalu dia keluar dari kamarnya. Di antara keremangan malam disaksikannya dua sosok, yakni kakek-kakek dan nenek-nenek. Mas Rebo menyimpulkan mereka adalah sosok kakek-kakek dan nenek-nenek karena tubuh keduanya bungkuk dan kulit wajah mereka terlihat keriput. Namun Mas Rebo tidak dapat melupakan tatapan mata merah menyala keduanya. Bicara kejadian mistis di SD itu, Mas Rebo sebagai penjaga sekolah mengalami kejadian lainnya. Dia memang sehari-hari juga tinggal di lingkungan sekolah. Pihak sekolah menyediakan satu kamar untuk dia tinggal. Letak kamarnya dekat dengan toilet khusus guru. Selain pertemuannya dengan sosok sepasang kakek-kakek dan nenek-nenek menyapu teras yang ada di kelas, pada malam-malam tertentu dia mendengar seperti ada yang mandi di toilet, khususnya toilet guru itu, yang memang bersebelahan persis dengan kamar Mas Rebo. Terdengar jelas suara guyuran air dari gayung dari seseorang yang sedang mandi. Sambil bersenandung, dari suaranya siapapun yang sedang mandi itu adalah perempuan. Halnya ketika dia pertama mendengar ada yang sedang menyapu, lama-kelamaan Mas Rebo keluar dari kamarnya untuk memeriksa siapakah gerangan yang menggunakan toilet di tengah malam buta. Mas Rebo mengetuk-ngetuk pintu toilet. "Siapa ya? Siapa ya yang di dalam toilet?" katanya. Sebenarnya saat Mas Rebo keluar dari kamarnya pun suara aktivitas dalam kamar mandi seketika berhenti. Tidak terdengar lagi suara guyuran air dari gayung dan senandung lirihnya tidak terdengar. Senyap sama sekali. Ternyata pintu tidak dikunci karena memang tidak ada siapapun yang menggunakan toilet. Lalu Mas Rebo menyalakan lampu toilet supaya dapat melihat jelas kondisinya. Lantai toilet kering, gayung tetap bergantung di tempatnya, dan air di dalam bak tetap dalam kondisi penuh. Setelah yakin tidak ada siapapun di toilet, dia bermaksud hendak kembali ke kamarnya. Baru saja ia memegang daun pintu kamarnya, dia mendengar lagi nyanyian senandung. Namun kali ini suaranya bukan dari toilet, melainkan dari belakang ruang kamarnya. Di belakang ruang kamar Mas Rebo, yang mana juga belakang SD negeri merupakan kebun kecil, ada pohon jambu air berukuran sedang di belakang ruang kamar Mas Rebo. Jika sedang berbuah, jambu-jambu di pohon itu menjadi sasaran para murid. Namun yang paling sering menikmati jambu-jambu tersebut adalah tentu saja ibu-ibu guru. Mereka sering membuat rujak. Dirinya mendengar suara senandung berasal dari kebun belakang. Mas Rebo mengurungkan masuk ke kamar. Dia pikir hendak sekalian saja memeriksanya. Dia pun berjalan menuju kebun. Suasana kebun temaram karena memang minim cahaya. Lalu dia menyapu pandangannya ke sekitar kebun. Dia tidak melihat siapapun, tapi suara senandung itu tetap terdengar. Suara senandung itu terdengar sayup-sayup, seolah jauh tapi terdengar dekat. Seolah jauh
tapi terdengar sangat dekat. Dekat tapi terdengar sangat jauh. Sejauh matanya mampu memandang, dia hanya menangkap bayangan sekelebat. Mas Rebo melihat pohon singkong dan pohon jagung, namun dia tidak melihat seorang pun. Tinggal ke satu titik yang ia belum toleh, yaitu ke atas pohon jambu air yang tidak jauh dari posisinya berdiri. Mas Rebo menegakkan kepalanya ke atas batang pohon jambu air. Terlihat wujud sosok seseorang perempuan sedang berdiri. Sosok itu mengenakan pakaian seperti gaun putih, kakinya tidak nampak, rambutnya yang panjang sebahu terlihat berantakan. Mas Rebo tidak dapat melihat matanya. Namun dari arah wajahnya yang terlihat putih pucat, dia tahu bahwa sosok itu sedang memperhatikannya. Melihat sosok yang dia yakini adalah kuntilanak, Mas Rebo menundukkan wajahnya berucap, "Astagfirullah, istighfar, astagfirullah," lalu menarik napas sambil memejamkan matanya, seperti mengumpulkan nyali. Setelah berkumpul kembali, ia menoleh lagi ke atas. Setelah terkumpul kembali, Mas Rebo menoleh lagi ke atas batang pohon. Sosok itu sudah lenyap, hilang dari pandangannya. Bersambung ke bagian cerita kedua yang memiliki judul Para Penunggu Sekolahan, bagian pertama. Terima kasih buat teman Radio Jurig yang sudah mengikuti cerita Radio Jurig sampai akhir. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih, agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurig yang lebih seram lagi. Cerita ini lanjut ke cerita bagian kedua. Dan buat teman Radio Jurig semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat.